Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakun lahu syarikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyun la yamut biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzilih. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yawma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Wa yaqulu Allahu tabaraka wa ta'ala fi mawdhi'in akhar min kitabih wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Para jamaah hadirin jamaah salat Id Al-Adha Masjid Agung Sunda Kelapa yang dirahmati Allah. Salamullahi alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua untuk mengumandangkan takbir pada hari nahar, pada hari tasyrik. Begitu pula takbir yang kita kumandangkan dan ucapkan pada saat kita sholat. Tujuannya untuk menghentak kita yang sedang mabuk, lupa dalam kehidupan dunia ini. Yang telah menjadikan dunia sebagai tujuan kita, bukan lagi Allah pencipta kita. Padahal Allah menempatkan kita di muka bumi ini untuk menguji kita. Apakah kita termasuk dari mereka yang membesarkan, mengagungkan Allah, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala melebihi selainnya? Ataukah kita orang-orang yang berjiwa rendah, yang lebih mengutamakan dunia yang fana dan singkat, melupakan Allah yang telah melimpahkan nikmat karunia yang tak terhingga kepada kita semua, yang telah memuliakan kita sebagai manusia yang ditempatkan di muka bumi ini sebagai khalifahnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala janjikan bagi mereka, bila mereka betul-betul mengabdikan hidup mereka untuk Allah, menjadikan dunia sebagai sarana bukan sebagai tujuan, Allah akan tempatkan mereka di tempat yang mulia. Sebagaimana nasihat yang disampaikan oleh para pengikut Musa kepada Qarun, yang bangga sombong dengan kekayaannya, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, tuntutlah, pergunakanlah seluruh yang Allah berikan kepadamu, baik itu ilmu, harta, kedudukan,
Begitu pula usia, kesehatan dan kesempatan yang bermacam-macam. Gunakan semua ini untuk membangun akhiratmu, untuk mempersiapkan bekalmu menghadapi Tuhanmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan kebutuhan duniamu untuk dirimu, keluargamu, rumah tinggalmu, begitu pula pakaianmu, makanmu, demikian pula kendaraan yang kau tumpangi. Tapi jangan jadikan semua ini sebagai tujuan yang membuat engkau mabuk, yang membuat engkau hanya berpikir untuk membangun, mengumpulkan, padahal semua kau akan tinggalkan di belakang. Dan kelak kau akan dibaringkan di liang lahat yang sempit, hanya dengan hadirin sekalian berbantalkan gundukan-gundukan tanah, sedangkan atap rumahmu pada saat itu hanya merupakan papan-papan lahat yang tak berarti. Lalu engkau akan ditemani oleh amal yang kau perbuat. Apabila merupakan amal-amal soleh yang kau lakukan untuk keridhaan Tuhanmu, untuk bekal akhiratmu, niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kuburmu sebagai raudhah min riyadil jannah. Tapi bila tidak, maka dia akan berubah menjadi hufratun min hufarin niran. Apakah patut kita yang diberikan kesempatan yang begitu berharga, bahkan dicalonkan untuk menjadi sebaik-baiknya umat, kita hidup rela untuk merendahkan diri, memuja dunia, lupa kepada yang menciptakan kita dan menyediakan dunia bagi kita semua. Wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bahagian duniamu. Tapi jangan jadikan dia sebagai tujuan yang mengakibatkan kita akhirnya saling berperang, bermusuh-musuhan, bahkan sampai saling menumpahkan darah satu dengan lainnya disebabkan karena memperebutkan dunia. Lalu mereka melakukan pembenaran terhadap kejahatan yang mereka lakukan dengan berbagai macam hujah dan argumentasi. Tapi setiap orang dengan nuraninya tahu bahwa yang mereka perbuat adalah kebohongan. Wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan sekali-kali engkau lakukan kerusakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin, sungguh Allah tidak menyukai orang yang melakukan kerusakan. Dengan takbir yang kita ucapkan pada saat kita sholat berulang kali, dengan takbir yang kita ucapkan dan kumandangkan pada hari-hari ini yang mulia, Allah ingin menghentak kita, menyadarkan kita, wahai manusia, jangan kau rendahkan dirimu dengan memuja sarana yang Allah sediakan bagi dirimu. Allah ciptakan engkau untuk Allah, sedangkan dunia Allah ciptakan untuk kita, bukan kita untuk dunia. Berkali-kali Allah ingatkan kita semua, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di saat seorang hadirin sekalian meresapi makna takbir Allahu Akbar, maka pada saat itu hadirin sekalian hatinya betul-betul akan bersih dari pemujaan terhadap kebesaran-kebesaran makhluk. Yang terdapat di hatinya adalah Allah. Demikian pula dia tidak akan membesarkan dirinya hingga menimbulkan rasa angkuh, sombong dan bangga. Dia tahu dirinya sebagai seorang hamba. Kemuliaannya apabila dia dekat dengan Allah, memuja dan mengagungkan Allah. Sedangkan kehinaannya pada saat dia memuja dirinya atau memuja sesama makhluk. Hingga Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam berkata, ajaban liman yatakabbar, sungguh mengherankan orang yang menyombongkan diri. Awaluhu nutfah, awal dari dirinya sperma yang menjijikkan, yang berbau tidak sedap, keluar dari saluran kotoran. Wa akhiruhu jifah, akhir dirinya, tubuhnya yang dijaga, dirawat dan dipelihara adalah bangkai yang berbau busuk. Wa fi batnihi khar'ah, dalam perutnya kotoran yang berbau busuk. Tapi pada saat manusia hadirin sekalian jiwanya tertuju pada Allah, dihadapkan wajahnya ke hadapan Allah, mengutamakan Allah dari selainnya, maka derajatnya akan terangkat. Allah akan masukkan dalam golongan yang dinamakan auliya'uh, wali-walinya. Pada saat kita menjadikan Allah sebagai wali kita, mempersembahkan loyalitas kita, cinta kita kepada Allah melebihi segala sesuatu, maka hidup kita akan lurus. Tidak akan diperdayakan oleh syaitan, tidak akan dipengaruhi oleh kecintaan pada dunia, demikian pula kebencian pada sesuatu. Apabila kita diberikan amanat jabatan, kecintaan kita pada Allah akan meluruskan sikap perbuatan kita. Diberikan ilmu, kita akan mensyukuri nikmat ilmu tersebut. Diberikan kekayaan, kita akan pergunakan kekayaan tersebut di jalan Allah.
Begitu pula dalam beragama kita tidak akan berselisih, bercerai-berai dan bermusuh-musuhan karena hati kita tertuju pada Allah, bukan untuk mengangkat, membesarkan diri kita atau mengajak manusia kepada kita, tapi kita mengajak manusia kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh Rasul dan dijelaskan oleh Al-Qur'an, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang tutur katanya lebih indah dari seorang yang mengajak kepada Allah? Bukan mengajak kepada dirinya, kepada kelompoknya, kepada golongannya, tapi mengajak kepada Allah. Lalu dia mengerjakan amal-amal soleh yang menjadi penghias dirinya, pengharumnya. Dan waktu ditanya identitasnya, dia mengatakan, "Innani minal muslimin." Saya dari orang-orang yang berserah diri. Dia tidak mengatakan innani syi'i, innani sunni, innani syafi'i, innani hambali. Tapi dia mengatakan innani minal muslimin. Islam mengajak kita bersatu. Islam mengajak kita bersama-sama berserah diri kepada Allah. Islam mengajak kita untuk membesarkan dan mengagungkan Allah. Maka mereka-mereka yang diperdayakan oleh syaitan, membiarkan diri mereka dipecah belah, dicerai-beraikan. Mereka bukan lagi mengajak kepada Allah, tapi sayang mereka beranggapan mereka dalam kebenaran. Allah berfirman dalam akhir suratul Kahfi, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Maukah kalian kami beritahukan siapa orang-orang yang paling merugi amal mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itu mereka-mereka yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, tapi mereka beranggapan merekalah yang terbaik amal usaha mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di dalam suratul Baqarah Allah berfirman, "Wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u idh tabarra'a alladzina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzab wa taqatta'at bihimul asbab wa qala alladzina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah terangkan hari ini sekalian, menggambarkan pada kita perilaku sebahagian manusia. Di antara manusia ada yang menjadikan dan mengangkat sekutu-sekutu bagi Allah. Mereka cintai sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Bahkan yang lebih menyedihkan, mereka lebih mencintai selain Allah dari Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sedangkan orang-orang yang beriman, mereka akan lebih mencintai Allah dari selainnya. Allah yang menciptakan dirinya, Allah yang menyempurnakan penciptaannya, Allah yang memberikan dia akal, mengajarkan dia ilmu, melimpahkan nikmat karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala yang membuat jantungnya berdenyut, paru-parunya kembang dan kuncup, pencernaannya berfungsi, kedua buah ginjalnya hari ini sekalian, demikian pula akalnya. Kenapa kita lupa pada Allah yang begitu dekat bersama kita, tidak pernah meninggalkan kita, lalu kita mengutamakan selain Allah yang hanya pada saat kita menguntungkan dia baru dia menoleh, bahkan terkadang dia mengkhianati cinta kita. Saksikan berapa banyak pejuang-pejuang, pembesar-pembesar yang berjuang meraih kesuksesan, begitu tiba di atas, ternyata yang berkuasa membantai teman-teman perjuangan mereka. Saksikan hari ini sekalian, mereka-mereka yang terlibat dalam partai politik bersama-sama berkampanye, saling mendukung, tapi begitu tiba di atas, mereka singkirkan para pendukung yang dianggap tidak menguntungkan mereka, dekatkan orang-orang yang bisa menguntungkan mereka. Itulah cinta dalam kehidupan dunia. Tapi cinta kepada Allah, Allah tidak akan pernah mengkhianati kita. Bahkan lebih dari itu, kita bermaksiat dengan nikmat yang Allah berikan, kita melakukan berbagai macam kejahatan, Allah masih mengajak kita bertaubat kembali kepadanya. Sebelum datangnya sakaratul maut, Allah siap untuk mengampuni dosa-dosa kita semua. Amal kita naik ke hadapan Allah adalah amal-amal yang penuh kemaksiatan, kejahatan, tapi rahmatnya turun pada kita bahkan terhadap orang-orang yang kafir.
Allah mengajak, menghimbau kita, tapi kita menjauh dari Allah, seolah-olah Allah yang butuh pada kita, bukan kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, mereka akan lebih mengutamakan Allah, mencintai Allah melebihi selainnya. Seandainya orang-orang yang zalim menyadari, mengetahui, ketika mereka menyaksikan hari sekalian seluruh kekuasaan-kekuatan di hari kemudian nanti di tangan Allah, dan Allah maha pedih adabnya, mereka baru menyadari betapa bodohnya mereka ketika mereka mengutamakan selain Allah dari Allah. Lalu Allah terangkan saat-saat yang menyedihkan di hari kemudian nanti ketika para pemimpin, para ikutan, baik itu hari sekalian para penguasa, baik itu pengusaha atau ulama-ulama yang diikuti dengan cara yang tidak benar. Idh tabarra'a alladzina tubi'u, ketika para pemimpin yang diikuti, apa yang mereka lakukan? Mereka berlepas tangan minal ladzina taba'u, dari para pengikut mereka. Wa ra'aul adzab, mereka bersama-sama menyaksikan azab Allah. Wa taqatta'at bihimul asbab, seluruh sebab telah terputus. Mereka tidak lagi mampu bertaubat, tidak mampu kembali ke dunia, tidak mampu untuk memperbaiki amal mereka. Wa qala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Lalu orang-orang yang menjadi pengikut yang dulu hari sekalian dipermainkan, dijadikan sebagai alat, mereka berkata, ya Allah, seandainya kami punya kesempatan untuk kembali ke dunia, niscaya kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Demikianlah Allah pertunjukkan di hadapan mereka amal, usaha, pekerjaan yang dulu mereka banggakan, sekarang mendatangkan penyesalan, kesedihan yang tak terhingga bagi mereka, tiada akhir. Lalu Allah gambarkan sebagai penutup dari khutbah ini hari ini sekalian, syaitan yang diikuti, baik syaitan dari kalangan jin maupun syaitan dari kalangan manusia yang menghiasi amal-amal buruk mereka. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qablu innadh dhalimina lahum adzabun alim. Ketika mereka berhadap-hadapan antara syaitan dan para pengikutnya, pada saat perkara telah diputuskan, syaitan berkata pada mereka sambil meledek, Allah telah menjanjikan kalian janji yang benar dan pasti. Kalian tidak percaya. Saya menjanjikan kalian, saya tidak mampu untuk menepati janji saya untuk kalian. Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'awtukum. Dan saya nggak punya kekuatan apa-apa untuk memaksa kalian. Saya cuma mengajak, membisikkan kalian karena ada kecocokan di hati kalian dengan ajakan saya, kalian menyambut. Pernah nggak hari sekalian kita melihat iblis atau syaitan yang maksa orang untuk berbuat maksiat, untuk melakukan korupsi? Pernah nggak hari sekalian? Yang ada mereka hanya berbisik. Kita menyambut karena ada kecocokan di hati kita yang zalim dengan ajakan syaitan. Lalu syaitan mengatakan, saya nggak mampu menolong kalian, kalian juga nggak mampu menolong saya, lebih baik terima apa yang datang dari Allah. Orang-orang yang zalim, bahagian mereka azab yang maha pedih. Itulah saat-saat hadirin sekalian di mana orang-orang yang zalim, yang percaya kepada orang-orang yang zalim dikecewakan. Hidup kita, ketentuannya hadirin sekalian di tangan kita. Apa kita akan memilih Allah? Apa kita akan memilih dan percaya kepada mereka-mereka yang ingkar kepada Allah? Oleh karena itu, apa yang saya sampaikan dan kumandangkan bukan merupakan seruan politik. Kebanyakan para politisi dan apa yang mereka kerjakan amat menjijikkan. Yang kita inginkan, kita mengajak umat untuk kembali kepada Allah, membesarkan Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita diberikan amanat apapun amanatnya, mari kita jalankan amanat Allah dengan sebaik-baiknya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
innallaha khabirum bima ta'malun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Subhanaka ya Rabbana ma arafnaka haqqa ma'rifatik wa la qadarnaka haqqa qadrik. Allahumma ya Rabbana a'inna ya Rabbana bi'afiyatika wa quwwatika wa ni'amika indi ala ta'atika wa dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ala iqamis salah wa ita'iz zakah wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari wa hifdhi hududik. Allahumma balligh salatana wa salamana ala habibika wa nabiyyika wa rasulika Muhammadin alladhi ibta'athtahu rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira faballagha risalatak wa adda amanatak wa nasaha ibadak wa tarakana jami'an alal mahajjatil bayda'i lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sairina ala nahjihil qawimi ila yaumiddin. Ibadallah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله مناديا عباده بالتوبة والإنابة إليه بقوله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم اجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من عبادك الراشدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم وجعلنا من العائدين والفائزين الغانمين بنعمة من الله ورحمة وفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.